Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Fajrian Paroroji dari Prodi Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bahayanya radikalisme, terorisme, dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Yang pertama, apa sih itu terorisme? Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali objeknya merupakan warga sipil. Karena terorisme merupakan bentuk tindakan menggunakan teror sebagai bentuk tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku baik yang didasari oleh ideologi maupun non-ideologi. Kategori terorisme: yang pertama, berkaitan dengan ideologi atau keyakinan. Yang kedua, kelompok tereksploitasi dengan tindakan doktrinasi. Yang ketiga, ketidakpuasan atau tindakan balas dendam terhadap suatu kebijakan. Yang keempat, kelompok separatis yang mentransformasikan atau mengcover dirinya menjadi gerakan politik. Bentuk terorisme itu ada 4. Yang pertama, teror fisik. Kedua, teror mental. Ketiga, teror nasional. Dan yang keempat, teror internasional. Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan, sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok, atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai cyber. Terorisme termasuk ke dalam kejahatan internasional. Yang kedua, terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, mempunyai jaringan luas dan menggunakan sistem sel. Yang keempat, memiliki sumber dana yang sangat besar. Dan yang kelima, mengancam perdamaian dan keamanan nasional, regional, dan internasional. Cara-cara operasi terorisme itu ada berbagai macam cara. Yang pertama ada dengan cara pengeboman, yang kedua dengan cara pembunuhan, ketiga penculikan dengan tebusan, keempat penyanderaan, kelima pembajakan, keenam penyerangan bersenjata, ketujuh melukai anggota tubuh orang lain sehingga mengakibatkan cacat secara permanen, selanjutnya pembakaran, dan yang terakhir ialah perampokan. Permasalahan hukum. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi undang-undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP merupakan hukum pidana khusus. Hal ini memang dimungkinkan mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus dapat tercipta karena yang pertama, adanya proses kriminalisasi. Kedua, undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat. Sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu. Yang ketiga, suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya. Yang keempat, adanya suatu perbuatan yang khusus di mana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. Sedangkan kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti yang pertama melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP, yang kedua melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya, dan yang terakhir sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab-bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme. Yang selanjutnya yaitu radikalisme. Apa sih itu radikalisme? Radikalisme ialah gerakan melakukan perubahan cepat dengan jalan kekerasan. Mindset radikal yaitu yang pertama, meyakini pandangan mereka sebagai representasi Islam yang sebenarnya, menganggap lembaga demokratis dan pemilu sebagai perwujudan dari kekafiran. Untuk itu, jihad harus digelorkan untuk melawannya.
Mindset seperti inilah yang telah dijadikan sebagai ideologi dan pola pikir yang mampu mempengaruhi seorang muslim radikal, sehingga berani melakukan aksi kekerasan seperti pembunuhan. Yang kedua, perampokan, penyerangan terhadap aparat pemerintah dan instansi pemerintah. Yang ketiga, tempat ibadah, tempat bermain umum, dan tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Mereka sangat yakin bahwa dengan melakukan aksi mengerikan ini, mereka pasti dijamin pasti masuk surga. Faktor penyebab radikalisme dan terorisme umumnya menunjuk kepada kemiskinan, pendidikan, marginalisasi, otoritarian, standar ganda dari negara maju, dan sebagainya. Tujuan terorisme dan radikalisme di Indonesia itu yang pertama, negara Islam Indonesia, yang kedua, Daulah Islamiyah, yang ketiga, syariat Islam, menggantikan konstitusi dan 4 pilar berbangsa dan negara. Sikap negara-negara Arab terhadap radikalisme dan terorisme itu yang pertama dari Grand Mufti atau Ketua Dewan Ulama Senior Syekh Abdul Aziz bin Abdullah menegaskan, pemikiran radikalisme dan terorisme sama sekali bukan dari Islam, bahkan merupakan musuh Islam nomor 1. Kelompok tersebut sebagai perpanjangan Rawaj yang merupakan kelompok pertama yang keluar dari Islam karena sikap mereka yang mengkafirkan kaum muslim lainnya. Realitas terorisme di Indonesia mulai dari yang pertama, konflik komunal di Ambon dan Poso pada tahun 1999 sampai dengan 2000. Yang kedua, bom Natal di 10 kota besar pada tahun 2000. Yang ketiga, bom Bali 1 pada tahun 2002. Selanjutnya pada periode tahun 2010 sampai 2019, yaitu pertama, pelatihan paramiliter di Aceh. Yang kedua, pembunuhan polisi di Purworejo dan Kebumen. Yang ketiga, perampokan CIMB di Medan. Strategi yang harus kita tegakkan atau perkuat untuk penanggulangan aksi tindakan terorisme dan radikalisme ini, yaitu yang pertama dari segi ideologi, perkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa secara substansial. Yang kedua, perkuat Islam moderat. Yang kedua, dalam segi politik, yang pertama, ketegasan sikap pemerintah dan DPR dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkisme, terutama yang berlatar belakang radikalisme, agama, dan isu SARA. Yang kedua, perlu segera dibangkitkan kesadaran para pemimpin bangsa. Ketiga, gelorakan semangat Islam damai. Keempat, sinergi pemimpin Islam moderat dengan aparat Gakum untuk respon radikalisme. Yang ketiga, dari segi hukum, memperkuat UU Kerangka Hukum. Kedua, tegakkan UU Kewarganegaraan pasal 23F UU 12 tahun 2006. Ketiga, perketat keimigrasian. Cara-cara penanggulangan aksi terorisme lainnya itu yang pertama, selain melalui cara penegakan hukum, cara lain yang juga dianggap penting dan efektif untuk melawan aksi teroris adalah dengan cara menyebarkan toleransi antar umat manusia dan toleransi antar umat beragama. Kedua, dunia internasional harus bekerja sama untuk menemukan akar masalah yang memicu timbulnya aksi terorisme. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.